Pernah dengar soal pelecehan seksual atau penyakit yang bisa nyebar lewat hubungan seksual? Di Indonesia sendiri tercatat 401.975 kasus kekerasan seksual pada tahun 2023. Bahkan anak-anak, remaja, dewasa, baik laki-laki atau perempuan berpotensi menjadi korban. Dan apakah kalian dengar cerita teman yang dilecehkan atau malah sakit gara-gara seks bebas? Tenang, kita di sini bukan buat ngejar, tapi buat belajar bereng dalam segmen Edu Health Kesehatan Reproduksi. Edukasi kesehatan reproduksi sangat penting untuk memberikan informasi yang akurat. Tujuan video ini adalah untuk menyampaikan informasi yang terpercaya. Video ini dibuat bukan untuk menghakimi atau menyalahkan. Informasi yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang kesehatan reproduksi. Remaja itu masa paling ribet tapi seru. Badan berubah, hormon naik turun kayak naik roller coaster, pikiran juga makin liar. Perubahan-perubahan itu yang dinamakan masa pubertas. Masa pubertas memang bikin gak nyaman, tapi itu harus terjadi sebagai tanda kalau kita sudah remaja. Ada beberapa tanda kalau kita sudah masuk masa pubertas. Jika laki-laki akan mengalami keluarnya sperma dari kemaluan, atau biasa kita sebut ejakulasi, dan perubahan suara ketika berbicara. Namun jika perempuan biasanya akan mengalami menstruasi, yaitu keluarnya darah dari kemaluan dan pembesaran pada payudara. Perubahan-perubahan ini adalah bagian normal dan sehat dari perkembangan. Hormon memainkan peran penting dalam perubahan fisik dan emosional selama pubertas. Pubertas ditandai dengan fluktuasi hormon dan emosi yang signifikan. Perubahan hormonal ini memengaruhi pertumbuhan, perkembangan seksual, dan suasana hati. Kesehatan reproduksi itu bukan hanya tentang alat kelamin, tapi gimana kita bisa jaga diri, jaga hubungan, dan mengerti batasan. Bayangin, ada temen kamu yang awalnya cuma deket-deketan, lama-lama disentuh tanpa izin. Itu udah masuk pelecehan seksual. Pelecehan bisa terjadi di mana saja, di sekolah, jalan, bahkan di chat. Bisa berupa kata-kata, gambar, atau sentuhan. Ingat ya, kalau kamu merasa gak nyaman, itu berarti udah kelewatan. Dan kamu berhak nolak, berani bilang, gak nyaman jika kamu terganggu. Hindari tempat sepi bareng lawan jenis. Laporkan ke guru, orang tua, atau pihak berwenang. Sekarang kita bahas yang sering dianggap malu-maluin padahal penting banget, yaitu penyakit menular seksual. Banyak yang mikir ini cuma buat orang yang udah nikah atau yang nakal. Padahal, remaja juga bisa kena, bahkan tanpa sadar. Jadi gini, PMS itu adalah penyakit yang menular lewat aktivitas seksual yang gak aman, kayak hubungan seks tanpa pengaman atau berganti-ganti pasangan. Kita bahas penyakit yang pertama, yaitu chlamydia. Chlamydia itu penyakit karena bakteri, Chlamydia trachomatis, dan sering banget gak ada gejalanya. Tapi bisa bikin keputihan yang gak wajar, rasa perih pas buang air kecil, nyeri di bagian bawah perut. Kalau gak diobati, bisa bikin cewek mandul. Loh, serem gak tuh? Yang kedua ada penyakit sifilis. Sifilis juga termasuk PMS yang bahaya. Awalnya muncul luka aneh di kelamin atau mulut, terus hilang sendiri. Tapi bukan sembuh, itu justru makin bahaya. Kalau dibiarkan, bisa nyebar ke otak, jantung, bahkan bikin gila. Luka gak sakit bukan berarti aman. Kalau telat, bisa fatal. Yang ketiga ada penyakit gonore. Ini nih yang sering banget dijuluki kencing nanah. Tanda-tandanya, keluar cairan aneh dari kelamin. Nyeri waktu pipis. Bisa juga bikin infeksi di tenggorokan kalau lewat seks oral ataupun anal. Yang terakhir ada penyakit HIV. HIV dan AIDS adalah penyakit yang paling ditakutin. Ini virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Orang yang kena HIV bisa kelihatan sehat selama bertahun-tahun, tapi tetap bisa nularin orang lain. HIV gejalanya tidak langsung kelihatan dan cuma bisa dicek lewat tes darah. Semua penyakit itu bisa menular lewat hubungan seks tanpa pengaman, berganti-ganti pasangan, seks oral atau anal, jarum suntik bekas, dari ibu ke bayi waktu hamil atau lahiran. Yang bikin serem,
Banyak dari penyakit menular seksual itu gak punya gejala jelas. Terus, cara mencegahnya gimana dong? Nah, kita masuk ke sesi 4. Penyakit menular seksual memang serem dan menakutkan, tapi tenang, kabar baiknya, semuanya bisa dicegah. Dengan cara, jangan asal pacaran terus kelewat batas. Hindari seks bebas, jaga kebersihan organ reproduksi, menggunakan pembalut yang bersih saat menstruasi. Gak usah coba-coba narkoba, cari edukasi dari sumber yang benar. Dan kalau kamu udah aktif secara seksual, jangan malu buat cek ke puskesmas atau tanya ke guru bimbingan konseling. Tujuan pelaporan adalah untuk memastikan korban mendapatkan bantuan yang dibutuhkan. Penting untuk menekankan bahwa korban tidak bersalah dalam situasi ini. Korban berhak mendapatkan dukungan dan keadilan setelah mengalami pelecehan seksual. Ingat ya, pakai batasan dalam pacaran. Sayang itu gak harus megang-megang, apalagi sampai melakukan hal yang terlarang. Organ reproduksi manusia terdiri dari organ luar dan dalam. Baik pada laki-laki maupun perempuan, keduanya memiliki fungsi yang berbeda tetapi sama pentingnya. Namun, organ ini sangat sensitif dan mudah terinfeksi bila tidak dijaga dengan baik. Oleh karena itu, kita perlu tahu bagaimana cara merawatnya. Langkah pertama, gantilah pakaian dalam setiap hari. Pilih bahan yang menyerap keringat dan hindari celana yang terlalu ketat. Bersihkan organ reproduksi dengan air bersih setiap kali mandi dan setelah buang air kecil atau besar. Pakailah handuk yang bersih, kering, tidak lembab, dan bau supaya tidak menjadi sarang bakteri maupun virus. Bagi perempuan, setelah buang air kecil, pastikan membersihkan dari arah depan ke belakang agar kuman dari anus tidak berpindah ke organ reproduksi. Bagi laki-laki dianjurkan untuk disunat agar terhindar dari kanker penis. Banyak penyakit menular seksual, PMS, tidak menunjukkan gejala yang jelas. Ketiadaan gejala dapat membuat infeksi tidak terdeteksi untuk waktu yang lama. Infeksi yang tidak terdeteksi dapat menyebabkan komplikasi kesehatan yang serius di kemudian hari. Pemeriksaan rutin adalah kunci untuk mendeteksi PMS, bahkan jika tidak ada gejala. Pemeriksaan berkala membantu dalam diagnosis dini dan pengobatan yang efektif. Deteksi dini dan pengobatan dapat mencegah penyebaran PMS ke orang lain. Ngomongin soal seks bebas, pelecehan, dan penyakit menular emang gak gampang. Membahas itu semua bukan berarti tabu. Justru makin kamu paham, makin kamu siap menjaga diri sendiri. Ingat sekali lagi ya, edukasi kesehatan reproduksi itu bukan buat nakutin, tetapi buat ngelindungin diri sendiri. Peduli sama tubuh sendiri itu bukan lebay, tapi itu tanda kalau kamu sayang kepada diri sendiri. Mulai sekarang, yuk jadi remaja yang punya batasan, paham dengan risiko, tahu tentang cara menjaga diri, dan berani speak up kalau ada yang gak beres. Karena kamu berharga, tubuhmu punya hak untuk dihargai, dan masa depanmu, itu tanggung jawab kamu sendiri. Jadi, ngomongin seks berarti tanda kamu cerdas. Belajar jaga diri itu sebagai bukti kamu dewasa. Yuk jadi generasi cerdas reproduksi yang gak cuma keren, tapi juga aman dan siap hadapi masa depan. Video ini bertujuan untuk memotivasi remaja untuk membuat pilihan yang bijak. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat. Penting untuk terus mencari informasi tentang kesehatan reproduksi. Pastikan informasi diperoleh dari sumber yang terpercaya. Sampai jumpa di video edukasi lainnya.